Lebih baik kau diam. Di luar negeri, celurit tampak bersih, cabi, cutie, cibi-cibi, kawaii. Tak seperti di sini. Yap, dia cepat dan lincah serta mempunyai energi yang meledak-ledak. Tenaga sang celurit cepat habis, begitupun metabolismenya super cepat. Maka untuk mengakalinya, setiap jam dia harus makan. Jika telat sedikit, alamat nyawa menghilang. Beruntungnya dia mempunyai bakat terpendam, yaitu menyelam hingga 20 detik lamanya. Kali ini dia mencari larva serangga, namun sedikit lama karena penglihatannya terbilang buruk. Jadi sang celurit mendeteksi menggunakan kumis serta getaran. Dia yang sedang berburu diburu juga oleh waktu. Makanan pun didapatkan. Seseekor tolong hamba. Namun itu saja tidak cukup karena dia harus makan lebih dari berat tubuhnya. Bayangkan jika manusia seperti ini 100 piring saja masih kelaparan. Celurit air juga termasuk mamalia berbisa. Dia mempunyai ludah yang beracun. Celurit sialan. Lebih baik kau diam. Nampaknya stok makanan habis, jadi dia coba untuk menabung kembali. Yap, berbagai macam tumbuhan dari bunga hingga rerumputan dia petik dan bawa, yang nantinya dijemur berhari-hari agar tidak busuk dan awet. Roti hangat. Sebuah alarm mencari pasangan. Bapaknya bisa berkawin dengan siapa saja yang ada, atau berperilaku poligini dan setelah melakukan bunda ditinggal pergi. Terlebih Ochotona atau Pika termasuk hewan semi soliter. Mereka senang menyendiri namun tidak sepenuhnya antisosial. Mereka masih berkomunikasi walaupun hanya sekedar cuap-cuap dari kejauhan. Sebab setiap pejantan memiliki batas wilayah masing-masing dan jika dilanggar, genderang perang dibunyikan. Di dunia Pika, bunda bekerja ekstra dari mulai membuat sarang, menimbun makanan, hingga mengurus anyak-anyak. Pika terbiasa hidup di pegunungan yang dingin. Andai panas sedikit, otomatis nyawanya melayang. Lebih baik kau diam. Lebih baik kau diam. Hewan ini sudah ada sejak zaman dinosaurus, bahkan bentukannya tak banyak perubahan. Yap, badannya berbulu, acak-acakan, serta hidung panjang dan setitik mata yang kecil. Dia adalah Solenodon, salah satu spesies mamalia yang berbisa. Sebab matanya kecil dan hidungnya panjang, dia lebih mengandalkan indera penciuman ketimbang penglihatan. Kehidupannya dihabiskan dalam kegelapan atau nokturnal, maka saat siang tiba, dia kelimpungan. Bahkan caranya berjalan seperti orang yang mabuk sempoyongan. Dengan gigi seri bagian bawah yang tajam, dia menyalurkan racun, berburu cacing, serangga, hingga vertebrata kecil di habitatnya Kepulauan Karibia. Solenodon bukanlah tikus jati, namun satu keluarga besar dengan celurit dan tikus tanah. Bisa dibilang hewan ini adalah perpaduan antara cutie dan menyeramkan. Dia seperti ular yang bereinkarnasi ke dalam tikus mini. Sangat pemalu, jarang terlihat seperti hantu, dia terancam punah. Lebih baik kau diam. Lebih baik kau diam. Yang paling berbahaya dari hewan ini adalah kentutnya. Ups, bahkan dinobatkan sebagai salah satu sistem pertahanan paling kuat di dunia hewan. Lebih baik kau diam. Hewan ini adalah skunk. Yap, dia langsung mual dan hamil sebab cairan yang disemprotkan mengandung senyawa sulfur seperti tiol. Bahkan saking baunya bisa tercium hingga jarak 1 km lebih. Uniknya bau yang tertempel bisa bertahan hingga seminggu dan sial tidak bisa dihilangkan atau dicuci dengan air biasa. Sebenarnya dia tidak serta-merta kentut sembarangan dan akan memberi peringatan terlebih dahulu, yaitu menggebuk-gebuk tanah atau berpose secara terbalik yang bertujuan agar kelenjar bau di dekat anusnya mudah dikendalikan. Ini seperti seseorang yang bersiap untuk menembakkan senapan. Bahkan akurasi semprotannya sangat tinggi, bisa mencapai jarak 6 meter. Tenang, aku adalah teman. Mari makan. Sebenarnya hewan ini cukup jinak dan bisa dipelihara walaupun harus menghilangkan kelenjar baunya. Sementara di alam liar hanya sedikit hewan predator yang memburu skunk, seperti burung hantu besar bertanduk. Itu pun karena dia mempunyai indera penciuman yang lemah. Sedari anyak-anyak skunk sudah bisa menyemprotkan cairan bau dan mereka termasuk hewan omnivora. Di habitatnya, terutama di benua Amerika, di dekat pemukiman warga, skunk sering tertabrak oleh mobil sebab penglihatannya terbilang minus. Maka dari itu, dia lebih memanfaatkan indera penciuman serta getaran yang sensitif. Aku benci mobil. Lebih baik kau diam.
Telinga besar, mata belok, dan super bawel. Mereka adalah rubah terkecil di dunia. Yap, namun jangan tertipu sebab Phoenix Fox adalah predator yang cukup lihai dan cerdik. Termasuk omnivora oportunis dari mulai daging-dagingan, sayuran, hingga buah-buahan mereka telan. Whoops, menjadikannya kuat dalam bertahan hidup meskipun berhabitat di gurun gersang Sahara, Afrika Utara. Menggali pasir dan membuat liang adalah salah satu cara untuk meredakan hawa panas. Ketika siang, dia lebih sering tidur. Lebih baik kau diam. Dan saat malam tiba, dia bergerak, berburu, atau nokturnal. Uniknya semakin panas habitatnya, semakin besar telinga yang dipunyanya. Hewan yang ukurannya tak lebih dari kucing rumahan ini cukup bersosial tinggi, hidup dalam kelompok kecil, monogami, bahkan romantis. Manakala bunda dijahili oleh bapake, lalu hamil, mereka akan membuat liang, melahirkan di dalam sana, sementara bapake menjaga serta memberi makanan setiap hari. Lebih baik kau diam. Roti hangat, roti hangat. Lebih baik kau diam. Di dunia perdombaan, tak pernah ada ketenangan. Yap, apalagi dianugerahi tanduk raksasa, mereka pasti mengadu kepala. Terlebih mereka adalah spesies domba liar yang berhabitat di Amerika Utara atau Bighorn Sheep. Ayo gelut. Males pengen truk. Sang domba benar-benar harus bertarung untuk mendapatkan betina. Panas teriknya. Siang, aku butuh kasih sayang. Bertabrakan lalu terdiam untuk menetralisir getaran. Terlebih gaya benturannya bisa mencapai 3000 Newton. Mereka tidak kegar otak karena terbiasa dan tengkorak kepalanya tebal. Mendekati bagian belakang betina itu artinya dia menang lalu berbuat anu dan mempunyai anyak-anyak. Bapak mana, bapak mana? Bapake pergi sendirian dan hanya datang kembali ketika musim kawin. Selebihnya kurang peduli. Aku benci bapak ke. Lebih baik kau diam. Sepertinya bunda memergoki suaminya. Entah apa yang dilakukannya hingga mukanya dijinjing seperti itu. Yap, mereka adalah stot, kerabat musang yang berhabitat di Eropa, Asia, hingga Amerika Utara. Terlihat cabi, cutie, cibi-cibi, kawaii, namun mereka tidak sedang bermain. Itu adalah pertarungan kejantanan, saling memperebutkan betina dan wilayah untuk berburu. Sebab pada umumnya stot adalah makhluk antisosial atau soliter, bahkan agresif. Tubuhnya memang kecil, tak lebih dari 40 cm. Namun dia adalah predator yang memangsa hewan lebih besar 10 kali lipat berat tubuhnya. Seekor tolong hamba. Dia tidak terlalu cepat, hanya 32 km per jam. Namun lincah, cerdas, serta meledak-ledak. Colek, colek. Lebih baik kau diam. Jurus pamungkasnya yaitu melompat ke area punggung lalu menggigit tengkuknya. Uniknya ketika musim salju, tubuh mereka akan berubah menjadi putih dan sering diburu oleh manusia untuk dijadikan jubah raja maupun bangsawan. Nampaknya dia sedang berburu, namun ada yang salah di dalam video ini. Coba tebak. Manusia sialan. Lebih baik kau diam. Vibes wajahnya terasa seperti hantu tahun 70-an. Yap, dialah salah satu primata yang memiliki cakar tajam, yaitu black-tufted marmoset. Coba lihat, dengan mudahnya dia menggerwak burung lalu ditambul atau dimakan langsung. Lebih baik kau diam. Terkadang nyemilin serangga dan buah, namun pada umumnya dia adalah pemakan getah, atau bisa dibilang omnivora opportunistik, dan menjadikannya bisa hidup dimanapun dia berada. Roti hangat. Suaranya seperti peluit wasit yang digunakan sebagai alarm tanda bahaya dan panggilan kawin. Pergerakan kepalanya sangat lincah seperti layar HP 140 Hz, cukup responsif. Uniknya, mereka hidup berkelompok dan hanya satu betina dominan yang dapat melahirkan, sementara betina yang lain steril dan pejantanlah yang mengurus anyak-anyak. Setiap hari menggendong diberikan hanya ketika menyusui. Karena adaptif, mereka invasif terutama di Brasil Selatan. Lebih baik kau diam. Kedua matanya begitu belok juga besar. Sebaliknya, lengan dan kaki sangat ramping. Yap, pergerakannya pun kaku, kikuk, dan lamban, walaupun tidak selamban kukang kerabatnya. Hewan ini adalah slender loris, primata langka yang berhabitat di India serta Sri Lanka. Tubuhnya kecil, cabi, cutie, cibi-cibi, kawaii, tak lebih dari 25 cm. Lehernya panjang dengan berat kurang dari 300 gram serta tidak memiliki ekor. Terlihat ringkih dan rapuh, padahal dia adalah salah satu primata yang berbisa. Mekanismenya pun terbilang unik, tak seperti ular ataupun hewan berbisa pada umumnya.
Lebih baik kau diam. Jadi di bagian dalam siku atau lengan atas terdapat kelenjar brachialis. Kelenjar ini menghasilkan eksudat yang berminyak yang isinya protein, peptida, dan senyawa alergenik. Namun racun belum aktif sepenuhnya hingga saat sang Slender Loris terancam. Dia akan menjilat sikunya dan kini senyawa kelenjar bercampur dengan air liur. Air liurnya berfungsi sebagai medium atau aktivator hingga racunnya menjadi aktif. Jika terancam pun terganggu, dia akan menggigit, menghasilkan bisa. Bisa apa? Bisa nyeri, peradangan, hingga reaksi alergi. Ting ting ting. Namun sialnya, hewan security ini sering diperjualbelikan demi keuntungan. Sudah sulit berkembang biak, ringkih, dan lambat, kini mereka terancam punah. Di sisi lain, walaupun pergerakannya pelan, tapi sangat presisi atau alon-alon asal kelakon. Kediamannya bukan berarti melamun, menghulung badag, ataupun blow on. Karena baginya, diam adalah menghemat energi serta menghindari deteksi predator. Mata bulat dan besar yang digunakannya untuk melihat terutama pada malam hari. Tengok kanan kiri seperti pencuri. Dia jarang sekali melompat, lebih sering merangkak. Roti hangat, roti hangat. Menunggu bertengger di atas pohon begitu sunyi, senyap hingga sampai ups, masuk angin, perut lapar, dia akan bergerak mencari makanan. Dari mulai serangga, laba-laba, katak, hingga getah dan nektar. Sang Slender Loris cari dan makan, namun dia harus berhati-hati karena sering dimakan, terutama oleh burung hantu, ular, dan kucing hutan. Inilah alasan kenapa saat Bunda Loris melahirkan yang jumlahnya hanya 1 ekor, sering disimpan di ujung cabang, lalu dijilat. Kelenjar minyak bercampur ludah agar predator enggan memangsa. Smooth people. Lebih baik kau diam. Sekilas tak ada yang aneh dari anjing ini, namun ketika melihat ke area perut, begitu langsing. Yap, berbanding terbalik dengan dadanya yang berotot serta kaki panjang yang menjulang. Tubuhnya bukan hasil kreasi manusia, bukan pula diet ketat ala perempuan, melainkan proses seleksi alam di habitatnya yang berasal dari gurun Afrika Barat. Dia adalah Azawah, anjing murni yang terbilang kuno yang sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Dikembangkan oleh suku nomaden Tuareg, dia tidak tersentuh breeding atau perkawinan silang. Hingga sekarang bentuk tubuh dan kemampuannya tidak berbeda jauh. Mempunyai kecepatan 60 km per jam. Dia juga tahan panas dan bisa dijadikan Sighthound atau anjing pemburu. Sebenarnya dia berperilaku keras kepala dan tidak toleran terhadap ras anjing lain. Sampai akhirnya dibawa ke Eropa pada tahun 1971. Mereka kini menjadi model dan diperlombakan. Semakin langsing perutnya, semakin indah. Katanya, aku benci bule. Lebih baik kau diam. Manakala ada manusia, mereka tidak takut. Sang Koati malah mendekat. Yap, namun bukan sekedar say hi, melainkan merampok berjamaah. Bau terasi. Hidung panjang, indera penciuman tajam. Mereka mendeteksi melalui bau-bauan. Sang Koati hidup berkelompok, bring ke sana, bring ke sini, hingga 30 ekor banyaknya. Terutama betina dan anyak-anyak, sebab pejantan hanya datang saat musim kawin. Seseekor tolong hamba. Maka saat terancam, bahkan sang predator sosis berjalan dicubiti satu kelurahan. Akan tetapi bukan berarti kebal pajak, sebab penguasa seperti jaguar bisa menculik mereka dengan mudah. Jadi mamalia yang berhabitat di Amerika Tengah dan Selatan ini melahirkan di atas pohon. Dengan cakarnya yang tajam, sang Koati memanjat sekaligus mencari makanan. Lebih baik kau diam. Dari mulai buah, serangga, reptil kecil, bahkan bangkai mereka makan, atau omnivora ekstrim. Lebih baik kau diam. Penantian pun datang. Bunda mengandung hingga 11 bulan lamanya. Ups, dan kini dia bisa melihat secara langsung buah hatinya yang sudah berbulu. Tidak dijilat dan tak dibersihkan, betina guanako terbiasa mematung, berdiam diri membiarkan anaknya berdiri sendiri. Seseekor tolong hamba. Yap, tak ada respon, muka datar seperti emak-emak yang menunggu pulang sekolah. Akan tetapi 10 menit kemudian, otot sang anak mulai bisa diajak kerjasama. Sebuah kemajuan yang belum sepenuhnya maju, namun sang bunda tetap setia menunggu di sana. Karena walaupun terlihat judes, induk guanako terbilang super protektif. Mereka bergelut dengan waktu di padang rumput terbuka pegunungan Andes. Harus cepat sebab momok menakutkan berkeliaran, yaitu sang predator puma. Mengisi bensin, menyusui, sejam kemudian anyak-anyak sudah bisa berjalan dan berlari. Mau pengen more people. Lebih baik kau diam.
Salah satu hewan marsupial yang unik, langka, namun terancam punah. Yap, dialah numbat yang kesehariannya nyemilin rayap didukung dengan lidah sepanjang 10 cm. Dia adalah momok bagi koloni rayap, bahkan mampu memangsa hingga 20.000 ekor per hari. Pergerakannya begitu kikuk, kadang berjalan, kadang berhenti. Sebuah tanda kewaspadaan, bahkan sedari anyak-anyak. Bunda numbat bisa melahirkan sampai 4 anak. Marsupial yang unik, bahkan mereka tidak memiliki kantung yang sempurna. Wah, Panggilan dari sang anak yang baru pertama kali menatap dunia. Sebab terbiasa menempel di dekat puting, kini mereka ditinggalkan. Dia bergetar, nampaknya dia melihat duri-duri durjana. Roti hangat. Ups, anyak-anyak tunggang langgang ketakutan. Padahal Numbat dan Echidna berdampingan hidup di Australia. buset dah. Dan keduanya beraktivitas di kondisi terang atau diurnal. Smart people. Lebih baik kau diam. Penjajah Eropa menjulukinya sebagai iblis Pulau Tasmania atau Tasmanian Devil. Yap, sebab perilakunya yang sering menjerit dan meraung bahkan bisa terdengar hingga jarak 1 km. Namun persepsi dan penggambaran kerap salah jika tak berkenalan. Hello, are you okay? Bentukannya seperti campuran tikus, wombat, serigala, dan koala. Mereka adalah mamalia marsupial, artinya menyusui dan mempunyai kantung untuk membesarkan anyak-anyak. Bunda bisa melahirkan hingga 30 anak dan ukurannya hanya sebesar biji kuaci, sangat kecil. Akan tetapi, Bunda hanya bisa mengelola 4 anyak-anyak sebab jumlah puting susunya hanya 4. Sementara sisa buah hatinya langsung diangkat ke akhirat. Hewan ini termasuk scavenger atau pemakan bangkai. Roti hangat. Wups, rahangnya kuat namun tidak dipakai untuk memalak, artinya tidak galak, tak senang konfrontasi dan cenderung pemalu. Lebih baik kau diam.